Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfian Aziz. Di sini saya akan melakukan analisis efek, yaitu berkaitan dengan saham dan reksadana. Analisis ini yaitu guna untuk memenuhi tugas pasar modal dan lab. Yang pertama yaitu mengenai saham. Di sini saya menggunakan Indo Premier Sekuritas untuk melakukan transaksi saham. Kemudian saham yang akan saya analisis yaitu saham multipolar atau dengan kode saham MLPL. Di sini terdapat profil singkat dari perusahaan. PT Multipolar Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, industri teknologi informasi, perdagangan umum, termasuk jasa impor, ekspor, lokal, dan retail, pengembangan properti atau real estate, dan jasa manajemen, serta ruang sewa bangunan. Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan induk sejumlah anak perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan, retail, teknologi, multimedia, dan arsip dokumen. Induk perusahaan dan anak perusahaan adalah Lanius Limited. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 4 Desember 1975. Multipolar Tbk sendiri telah melakukan IPO pada 6 November 1989. Di sini terdapat performa emiten selama 5 tahun. Di sini terlihat jelas bahwa harga saham MLPL atau multipolar itu sangat fluktuatif. Dari harga 800 di sini ya. Kemudian dibanting sampai harga 74 pada Desember 2018. Dan saat ini harga multipolar itu stabil di 300-an. Walaupun sahamnya relatif fluktuatif dan turunnya sangat tajam, akan tetapi saya memiliki alasan tersendiri mengapa memilih saham ini. Nah, di sini terdapat bukti kepemilikan saham saya. Pada tanggal 15 Desember, kemarin saya telah melakukan beli pada saham multipolar ini sebesar 5 lot dan harga 374. Dan di sini portofolio saya yaitu 5 lot saham multipolar. Kemudian di sini ada alasan membeli yaitu berdasarkan analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk analisa fundamentalnya sendiri, sebelum beli saya biasanya yaitu melihat berita apakah yang terupdate dari saham yang akan saya beli. Di sini saham multipolar ini telah ada beberapa berita yang bagus untuk multipolar, yaitu mengumumkan perubahan nama baru multipolar, pertajam fokus ke ekonomi digital. Karena industrinya yaitu berkaitan dengan telekomunikasi, maka ekonomi digital itu sangat bagus bagi perusahaan. Kemudian multipolar dan Luno bentuk CV garap bursa kripto. Ini baru saja merupakan suatu rencana. Apabila ini berhasil di kemudian hari, maka akan berdampak baik bagi perusahaan. Karena jika menerbitkan bursa kripto, maka bisa mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya yang diperdagangkan di bursa kripto. Kemudian multipolar akan menerbitkan 3 miliar saham. Nah, 3 miliar saham ini akan menggelar right issue bagi MLPL pada tahun 2022. Merupakan indikasi bagus bagi suatu perusahaan, sehingga dapat menarik para investornya untuk membeli saham MLPL atau multipolar. Analisa fundamental yang kedua yaitu berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan konversi lain. Di sini multipolar pada data EDX triwulan 3 belum terupdate. Terakhir itu berdasarkan triwulan 2 2021. Di sini terdapat earning EPS, earning per share. Nah, pada tahun 2020 EPS multipolar yaitu mengalami kerugian sebesar 24. Nah, untuk saat ini dia mengalami keuntungan sebesar 7 earning per share-nya.
Artinya perusahaan mampu survive dan telah mengalami keuntungan dari besarnya EPS ini. Serta di sini juga telah mengalami kerugian pada tahun 2020. Dan di sini berhasil mengalami kenaikan. Maka sahamnya itu ini selama 1 tahun ya, selama 1 tahun dari minus 24 menjadi plus 7 itu suatu kemajuan ya. Kemudian di sini ada analisa fundamental lagi, yaitu berkaitan dengan ROA dan ROE-nya. Serta liabilitas jangka pendek dan panjangnya. Liabilitas jangka pendek dan panjangnya, yaitu apabila dibandingkan dengan aset, maka asetnya itu mampu menutup liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Jika dilihat, ROE-nya yaitu ROA dan ROE-nya mengalami minus pada 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 ini, kuartal 2 ya, dia mengalami kenaikan. Sudah plus, dari minus menjadi plus. Pastinya apabila ROE dan ROE-nya minus, pasti perusahaan juga mengalami kerugian. Nah, sekarang sudah mengalami kenaikan, bahwa perusahaan telah berhasil bangkit dari keterpurukan selama kurang dari 1 tahun. Serta dengan adanya peningkatan ROA dan ROE dapat menarik investor akan membeli kembali saham MLPL. ROA di sini yaitu merupakan rasio yang menunjukkan baik buruknya perusahaan dalam mengelola investasi. Sedangkan ROE berkaitan dengan kinerja perusahaan. ROE dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. ROE yang baik harus di atas 8,3%. Untuk di sini, untuk multipolar sendiri, ROE-nya itu di bawah 8,32%. Akan tetapi pada tahun 2020 ini, dia minusnya itu banyak sekali ya, selama sudah hampir 25%, dan sekarang ROE-nya itu 1,18%, maka indikasi baik dan bisa melirik dari investor, bisa menarik kembali ini, bisa dilirik kembali oleh investor. Di sini terdapat lagi analisa fundamental, yaitu dari price earning rasionya. Jika harganya 372, sedangkan EPS-nya sebesar 7, maka price earning rasionya didapatkan 53 kali. Artinya perusahaan memiliki masa depan yang cerah. Menurut Benny Sinaga, nilai price earning rasio 15-18 sudah termasuk ideal. Artinya mampu membuat investor berpandangan bahwa perusahaan bernilai baik di mata investor. Semakin tinggi nilai PR, maka semakin optimis pula pasar memandang prospek dari suatu perusahaan tersebut. Di sini juga multipolar merupakan peringkat 2 dari 12 industri yang sejenis. Sedangkan untuk peringkat kapitalisasi semua pasar perusahaan, maka dia berada di urutan 189. Masih termasuk top 200 dari seluruh emiten yang terdaftar di pasar modal, di bursa efek. Sedangkan di sini terdapat analisa teknikalnya. Untuk analisa teknikalnya, multipolar sendiri itu sudah membentuk bullish flag. Di sini bullish flag. Akan tetapi untuk posisi saat ini yaitu mengalami koreksi ABC. Nah, di sini dia telah sangat sideways. Di sini sideways, dan kemungkinan apabila sudah sideways di sini maka siap-siap untuk membeli. Nah, di sini kita bisa memilih opsi buy. Untuk saat ini kita bisa memilih opsi buy. Ditakutkannya dari sini kita bisa langsung naik karena di sini sudah sangat sideways. Biasanya kalau di sini itu para bandar itu melakukan akumulasi buy. Di sini pada buy, kemudian naik, gagal breakout, turun, buy lagi, gagal breakout, turun, buy lagi. Akan tetapi
bisa saja dia mengalami koreksi sampai di titik E. Nah, biasanya kalau di titik E itu kita beli lagi, karena bisa saja langsung naik setelah itu, setelah koreksi terakhir ini bisa langsung naik. Akan tetapi jika dia sampai jebol support, di sini titik support, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu cut loss. Karena dia sudah jebol support dan akan sangat sulit untuk menjebol resist. Di sini kan sebenarnya ini kan suatu titik resist ini. Titik resist, kemudian sudah terjebol, maka ini dijadikan titik support. Nah, di sini sideways ancang-ancang akan naik dari titik support ini. Strateginya yaitu kita beli di sini, kalau misalkan dia turun ya beli lagi, kalau turun lagi dia tembus di sini, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu cut loss. Seperti itu. Apalagi sekarang kan virus baru masuk, Omicron ya. Berarti pelaku pasar itu cenderung akan melakukan selling itu. Sangat berbahaya apabila masuk sekarang sebenarnya. Maka hal yang perlu kita lakukan itu menunggu. Mungkin itu saja untuk analisa dari saham multipolar. Selanjutnya saya akan melakukan analisa saham. Mohon maaf, saya akan melakukan analisa reksadana. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit untuk melakukan transaksi reksadana. Di sini terdapat bukti pembelian reksadana. Di sini pada tanggal 19 April 2021 saya melakukan transaksi reksadana sebesar 100.000, di mana dananya ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Di mana pasar uang sebanyak 10%, obligasi 20%, dan saham 70%. Di sini saya untuk pasar uang sendiri saya memilih manajer investasi BNI AM Dana Lancar Syariah, di mana saya harga belinya yaitu sebesar 1.561 per unit, dan saya menjualnya itu di harga 1.590. Maka saya mendapatkan keuntungan 1,87%, atau jika dirupiahkan sebesar 187. Kemudian ada obligasi. Untuk obligasi saya membeli dengan harga 1.247 per unit untuk manajer investasi majoris suku negara Indonesia. Nah, untuk harga sekarangnya yaitu sebesar 1.288. Apabila dijual, saya mendapatkan keuntungan sebesar 3,25%, atau jika dirupiahkan sebesar 650. Kemudian yang terakhir yaitu reksadana saham. Di sini saya membelinya seharga 2.343 dan menjualnya di harga 2.400-an. Dijual dengan harga 2.400-an, maka saya mendapatkan keuntungan sebesar 2,55%, atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 1.786. Di sini terdapat performa reksadana selama 3-5 tahun terakhir. Untuk majoris suku negara Indonesia yaitu hanya 3 tahun ya. Hanya 3 tahun karena laporan 5 tahunnya itu belum ada. Bisa dilihat di sini bahwa grafiknya itu kalau pasar uang itu cenderung naik terus. Obligasi juga tidak jauh beda. Penurunannya tidak signifikan. Kalau saham itu lebih fluktuatif ya. Kalau memilih aman, mending investasi di pasar uang dan obligasi sih kalau untuk lebih amannya. Karena cenderung lebih naik.
Nah, di sini keuntungannya 27%, 26% selama 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau saham 5 tahun justru malah mengalami penurunan sebesar 3,13%. Tapi jika kita membeli reksadana saham pada Januari 2020, kemudian kita jual di 2021, mungkin di Maret atau April ini, atau di waktu sekarang juga bisa, maka kita mendapatkan keuntungan 30% selama 1 tahun, 1 tahun lebih. Kalau ini kan 26% sama 27% itu selama 5 tahun. Tapi kalau saham itu selama 1 tahun bisa mendapatkan keuntungan 30% lebih, apabila kita momentumnya pas. Untuk reksadana saham sih lebih cari-cari momentum untuk masuk di reksadana saham. Nah, kemudian saya melakukan penjualan reksadana. Nah, reksadana ini saya jual. Kemudian di sini kita bisa memilih berapa unit yang akan kita jual. Misalkan apa 20%, apa 50%, atau 100%. Di sini saya memilih menjual semuanya. Sebesar 100% saya jual semuanya. Dan di sini ada histori penjualan dari reksadana saya. Pada tanggal 16 Desember itu sudah berhasil. Semuanya berhasil, tetapi dananya itu belum masuk ke rekening. Itu butuh beberapa hari waktu kerja agar bisa masuk ke rekening. Mungkin itu saja untuk analisa saham dan reksadananya. Sekali lagi saya ingin disclaimer bahwasanya analisa yang saya lakukan itu merupakan belum tentu benar. Bisa saja mengalami kesalahan. Maka dari itu segala kerugian itu berada di tangan kalian masing-masing dalam memilih saham atau reksadana yang akan kalian pilih. Kemudian apabila kalian ingin membeli dan menjual, ini ada beberapa cara, yaitu untuk membeli dan menjual saham. Pada halaman iPod, kita pilih stok. Kemudian apabila kita ingin melakukan pembelian, maka yang dipilih yaitu Fastbuy. Kemudian kita pilih saham apa yang ingin kita beli. Misalkan multipolar ya, ini multipolar, kita beli multipolar. Nah, di sini terdapat bid dan offer. Jika kita ingin membelinya itu langsung atau cepat, maka hal yang kita pilih yaitu pada bagian offer. Kemudian kita masukkan jumlah lot yang ingin kita beli. Misalkan di sini saya ingin membeli 5 lot. Maka kita masukkan 5. Kemudian kita klik submit. Kemudian kita sukses. Kemudian untuk melakukan penjualan juga sama. Di sini saya membelinya itu 5 lot, totalnya itu 187.000. Kemudian di sini saya melakukan penjualan 5 lot juga, 184.000. Artinya saya mengalami kerugian sebesar Rp3.000. Untuk penjualan juga sama. Bedanya untuk penjualan itu kita memilihnya itu bukan yang offer, tetapi memilih bagian yang bid. Harga yang bid kita pilih supaya penjualannya itu langsung cepat. Seperti itu. Harganya 368, jumlah lotnya 5. Kita klik submit, kemudian sukses. Maka otomatis langsung kejual. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.